Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya berkesempatan untuk memberikan sebuah presentasi sedikit materi dari mata kuliah pemetaan kadastral. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilma Fahma dengan nomor NIM 20136049 dari jurusan Geografi Prodi Geografi NK. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah pemetaan kadastral oleh dosen pengampu Bapak Ariyofa dengan kode seksi 202111360070. Berbicara tentang pemetaan kadastral, pemetaan yaitu memetakan, dan kadastral berarti ilmu tanah. Nah, kita di sini belajar mengenai pemetaan dalam ilmu tanah. Nah, pengukuran sendiri, apa itu pengukuran? Garis besarnya adalah penentuan posisi. Pengukuran juga didefinisikan sebagai penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran dinamakan surveyor. Dalam keseharian kerjanya, surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Meskipun demikian, ia mengambil keputusan apakah bumi ini dianggap datar atau melengkung dengan memperhatikan sifat, volume, kerjaan, dan ketelitian yang dikehendaki. Lalu, apa sih tujuan dari pengukuran? Tujuan dari pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan atau peta, atau menarik garis batas tanah, mengukur luasan, volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa, baik gambar maupun peta, merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala juga didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan permukaan bumi. Skala misalnya nih, skala 1:500, artinya 1 unit di permukaan bumi sama dengan 500 kali unit di jarak di peta. Sering pemilihan skala dapat pada proyek tertentu tergantung pada kerangka dan telah ada atau kepraktisan dalam membawanya. Jadi 3 garis besar tujuan skala itu adalah ukuran, menentukan ukuran kontur tanah, lalu menarik garis batas tanah, atau lalu memilih tempat yang untuk suatu proyek rekayasa, dan juga bisa untuk merencanakan sebuah proyek di permukaan tanah tersebut. Lalu bagaimana dengan sejarah dari pengukuran tanah? Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip pengukuran dan matematika untuk pematokan batas-batas wilayah kepemilikan tanah mereka, seperti penempatan bangunan-bangunan publik, pengukuran, dan penghitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukuran tanah tampak dari istilah matematika, yaitu geometri, yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometric techniques, yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya, pada zaman Romawi, yaitu surveyor Romawi, disebut juga grammatici, karena mereka mengukur wilayah atau tanah menggunakan alat bernama groma dalam pengukurannya. Tujuannya yaitu adalah untuk membuat sudut dua garis
satu dengan lainnya di permukaan tanah. Selanjutnya pada tahun 1631 Pierre Lumière, orang Prancis, mempublikasikan penemuan instrumen yang dinamakan simiat, yang sekarang disebut sebagai alat pembagian skala yang akurat. Sebelum itu ada alat teleskop yang digunakan untuk pengukuran sudut. Orang banyak menggunakan peep sight sebagai garis bidik dan banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Lalu dengan berkembangnya zaman tahun 1830 ada dua orang Amerika, Dipper and Young. Mereka merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbu tanpa harus meletakkannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit sebenarnya suatu istilah yang untuk theodolit yang teleskopnya dapat berputar 180 derajat terhadap sumbu horizontal sehingga posisi menjadi berlawanan. Nah, lawannya adalah theodolit adalah non-transit yang teleskopnya tidak dapat diputar 180 derajat. Sejak saat lalu kita bisa lihat pada gambar yang mana groma dan yang di sebelahnya adalah transit atau theodolit. Sejak saat itu theodolit sering mengalami penyempurnaan dan lebih baik lagi. Selanjutnya kita beralih kepada survei. Survei di sini ada 5 dasar. Pertama, survei berdasarkan akurasi. Kedua, survei berdasarkan metode penentuan posisi. Ketiga, survei berdasarkan instrumen. Lalu berdasarkan tujuan, lalu berdasarkan tempat. Nah, kita akan membahas yang pertama, survei atas dasar akurasi. Survei berdasarkan akurasi ini memiliki 2 cabang juga, yaitu survei planimetris dan survei geodetis. Planimetris ini berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung, dibuktikan dengan bumi memiliki garis level, sudut yang dibentuk oleh kedua garis, lalu meridian yang melalui 2 garis berupa garis paralel. Dengan asumsi itu, survei ini cocok bagi pengukur yang tidak terlalu luas sebagai gambar untuk panjang busur dan lainnya. Survei planimetris ini tidak digunakan untuk proyek luasan besar seperti pabrik-pabrik, jembatan-jembatan, dan yang lainnya, dan tidak juga untuk menentukan batas-batas. Lalu cabang yang kedua ada survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas, diterapkan berdasarkan ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi. Selanjutnya pada metode penentuan posisi, yaitu ada terrestris dan dextroterrestris, di mana metode terrestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Sedangkan metode ekstraterrestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alami ataupun yang buatan. Selanjutnya kita ke survei atas dasar instrumen yang terdiri dari 4 survei, yaitu survei chain, survei transverse, survei tachymetry, dan survei penyedot datar. Satu lagi survei plantabling. Kalau survei chain ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangnya hanya dilakukan dengan pengukuran linear.
Sedangkan survei transverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak dengan pemeteran atau chain. Lanjut ke survei tamimetry yang digunakan untuk pengukuran jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit. Alatnya menggunakan teodolit. Lalu survei penyipat datar ini digunakan untuk mengukur ketinggian vertikal relatif titik dengan suatu sifat datar dan rambu. Dan dalam perencanaan proyek ini sangat berguna sekali. Lalu satu lagi ada plan tabling. Ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerja lapangan dengan plotting. Lanjut kepada survei atas dasar tujuan. Di sini ada 6 bidang dari berdasarkan tujuan, yaitu pertama survei rekayasa, survei pertanahan, survei geologi, survei geografi, survei tambang, dan survei road. Kalau survei rekayasa ini digunakan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta api, dan lain-lainnya. Lalu kalau survei pertahanan atau pertanahan ini menjadi bagian yang sangat penting dari kemiliteran saat dan foto udara dalam topografi. Lanjut ke survei geologi yang dilakukan baik di pertemukan oleh sub pertemukan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadang mineral dan tipe bantuan. Lanjut kepada survei geografi. Survei geografi ini yang dilakukan untuk penyediaan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Contohnya dalam menentukan kemiringan kontur, kurva kemiringan, dan termasuk air terjun. Bagaimana dengan survei tambang? Survei tambang diperlukan juga pada saat permukaan ataupun bawah permukaan. Survei ini atas survei topografi terdapat kepemilikan barang tambang dan pembuatan peta permukaan. Pembuatan peta di bawah tanah untuk mendeklinasi secara keseluruhan pekerjaan dan mengkonstruksi rencana-rencana pekerjaan di bawah tanah. Lanjut ke survei arkeologi. Survei ini dilakukan saat untuk mengungkapkan relik-relik antik peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, dan lain-lainnya, ditandai dan diidentifikasi. Lalu dengan survei road, survei ini dilakukan untuk menempatkan dan menggeser garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel, dan secara garis besar survei ini dilakukan untuk memperoleh peta terkait secara garis besar saja. Selanjutnya yang terakhir survei atas dasar tempat. Nah, di sini ada survei tanah, survei hidrografi, survei bawah tanah, serta survei udara. Survei tanah ini memiliki contoh diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan asimutnya, pembagian tanah, dan atas dasar bentuk ukuran penghitungan luas dan lain-lainnya. Yang termasuk survei ini adalah survei topografi, survei kadastral, dan survei perkotaan. Lanjut dengan survei hidrologi, maksudnya di sini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data-data garis pantai menurut surut pantai dan badan-badan air lainnya. Kalau survei bawah tanah, survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, misalnya terowongan, lubang udara, arah-arah aliran, dan lain-lain sebagainya.
Yang terakhir yaitu survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera yang sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Meskipun survei ini mahal, direkomendasikan untuk proyek pengembangan wilayah karena survei ini permukaan tanah lambat dan sulit dilakukan sebagai wilayah yang padat dan rumit. Selanjutnya kita beralih kepada kompetensi surveyor dan praktik pengukuran. Nah, dari kompetensi ini kita harus mengetahui apa saja kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang surveyor. Nah, kemampuan minimal itu adalah kita wajib dapat bekerja dengan baik dan profesional. Apa sajakah itu? Yaitu meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Surveyor juga harus memiliki pengetahuan penting tentang teori-teori dan pengukuran serta keterampilan di lapangan juga. Dan hal yang penting lainnya yang harus dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bekerja di bawah tekanan alam dan kelemahan fisik. Keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Dan sampailah kita pada submateri yang terakhir, yaitu praktik pengukuran, di mana di sini perlu diketahui bahwa permasalahan survei bisa diatasi dengan metode-metode pengamatan yang berbeda-beda dan dengan menggunakan instrumen yang berbeda pula. Jelas, pengukuran dua batas pojok bidang tanah dapat dilakukan dengan metode perkiraan dan dengan langkah dan stadia dengan meteran atau alat-alat lainnya. Seorang surveyor harus mengetahui keseluruhan kerugian dan keuntungan metode-metode pengamatan yang berbeda-beda tersebut, dan juga mengetahui keterbatasan instrumen tersebut. Umumnya waktu dan data terbatas, oleh karena itu seorang surveyor harus mampu memilih metode yang tepat yang menghasilkan akurasi yang cukup baik, dan untuk maksud dari surveinya pun tersampaikan. Dengan kata lain, seorang surveyor yang baik bukan seorang yang dapat melakukan pengukuran secara teliti, tetapi seorang yang dapat memilih dan menerapkan pengukuran yang cocok dengan syarat-syarat ketelitian bagi tujuan pengukurannya sendiri. Selain itu, tidak cukup dengan penentuan metode saja, dilanjutkan dengan pencatatan atau pendataan dari survei-survei tersebut, yaitu dengan mencatat lapangannya harus terbaca, dengan menggunakan singkatan saat penulisan pengambilan data, dan lain-lain sebagainya. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi pemenuhan tugas dari mata kuliah pendidikan kadastral. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.